Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tentunya kita tidak asing lagi dalam budaya orang Jawa. Nah, ini banyak sekali cerita-cerita tentang masalah santet. Dan kita juga tidak asing dengan nama santet itu. Biasanya ini terjadi karena sebuah persaingan, ketidakcocokan, baik itu bagi para pedagang dan usaha atau dalam hal yang lain. Kalau sakit hati kadang-kadang diselesaikan dengan jalan yang pintas, yaitu dengan menyantet. Karena santet ini tidak bisa dideteksi, tadi tidak ada hukumnya. Dan ini kita langsung bertemu dengan beliaunya, orang yang sudah mengalami dan pernah kena santet. Ini, mari pemirsa kita ikuti bincang kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, jenengan tepangaken namine sinten? Nami kula Iskak Muhaimin. Iskak Muhaimin. Panggilane Empu. Gus Empu. Wah, ini. Mungkin beliaunya langsung pernah mengalami bagaimana disantet dan bagaimana bentuknya. Bahkan ini beliau bercerita panjang lebar, saudaranya juga terkena santet. Berarti di sini santet itu betul-betul ada, sesuai apa yang pernah terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Gus Empu diceritakan. Oh, masalah santet itu. Wah, saya santet itu sangat percaya sekali. Soalnya baru minggu kemarin saya itu terbukti, saya sendirian jalani itu. Jadi saya itu kena santet, tapi saya nggak merasa kalau itu kena santet. Tapi nyatanya waktu saya itu buang kotoran atau beol, ya, itu ternyata di anus saya itu keluar rambut itu sepanjang kira-kira ya setengah meter lah. Itu keluar dari sampean saksikan sendiri? Nah, saya yang ngambil sendiri. Nah, ternyata di ujung rambut itu ada bundalan rambut. Seperti ada bundelan. Nah, bundelan rambut. Nah, habis itu begitu keluar rasanya itu plong gitu. Nah, tapi rasanya di tubuh sampean itu seperti apa? Rasanya artinya barangkali kok enggak enak, jalan rada apa aja, seperti apa? Waktu itu saya kena itu saya nggak merasa kalau itu kena, cuma badan itu rasa apa ya, nggak ada tenaganya gitu. Jalan itu kayak benar, cuma beledar terus. Beledar artinya kayak ngeliur nggak sadar. Mendem. Kayak orang mendem, cuma seperti itu. Kepala ya nggak sakit, badannya nggak terasa apa-apa. Cuma taunya ketika apa? Nah, keluar itu saya tarik itu ternyata itu hampir setengah meter lah. Itu rambut itu. Ya, cara logika nggak mungkin lah rambut. Ya nggak mungkin lah. Kalau makan bersalin waktu makan kan pasti terasa. Ternyata itu nggak merasakan apa-apa. Nah, ini pemirsa, ini itu pembuktian. Ini kisah nyata. Artinya bahwa santet itu betul-betul ada gitu. Nah, ini padahal beliaunya Gus Empu ini seorang ahli spiritualis. Beliau juga dimintai tolong di lingkungannya, termasuk juga menyembuhkan penyakit, masalah termasuk bahasanya beliau adalah orang spiritualis lah. Begini saja ini masih bisa disantet. Saya masih kemasukan. Masih kena. Namanya manusia. Apalagi orang biasa atau orang apa, ngoten ya. Nah, makanya kita juga harus berhati-hati, dan ini juga Rasulullah sendiri juga pernah mengalami atau disantet oleh orang jahiliyah. Seperti itu. Apalagi itu kan sebuah contoh-contoh, dan ini fakta. Nah, karena ini kita bersama orang yang bersangkutan. Nah, ini dengan Pak D Miskan, Pak D, sampai selama berdagang. Nah, ini pernah ada pengalaman kena gangguan atau apa? Tolong diceritakan. Ya, di Surabaya ini ya mungkin nggak terasa. Iya, beliau ada yang memang seperti itu, tapi ini
kisah nyata pemirsa. Jadi beliau Gus Empu ini mengalami langsung masalah santet. Nah ini, dan mungkin ada cerita lagi saudaranya apa yang terkena santet itu pernah? Ya kemarin itu waktu dia itu kena itu kan temannya yang biasa backing dia meninggal dunia, begitu dia itu langsung kena. Artinya ketika gurunya lah, Iya. orang yang biasanya ahli spiritual membentengi itu kemudian meninggal. itu meninggal, Meninggalnya juga kena santet. kena itu akhirnya Dia sendiri adik sampean ini juga kena gitu. gitu. Ya, syukur alhamdulillah sekarang itu sudah enak lah. Gus Empu ini karena sampean sudah melewati atau bahasa kena tapi masih bisa selamat. Nah, masih bisa selamat dari Masih santet, diselamatkan. diselamatkan oleh Allah. Ini rahasianya apa Gus Empu? Biar Ya. pemirsa di luaran sana ini nanti Kita bisa itu tidak tahu. punya hati yang neko-neko, istilah itu mitnah. Oh saya itu disantet itu enggak. Ternyata kok ada rambut itu keluar dengan sendirinya gitu loh. Tapi Itu loh. saya tarik itu ya sepanjang sekitar setengah meteran gitu. Itulah. Nah, di ujungnya ada bendolan rambut yang diikat gitu. Dan menurut sampean bagaimana cara untuk selamat dari serangan santet ini sesuai dengan pengetahuan spiritual sampean Gus Kalau Empu? menurut saya ya pokoknya kita itu harus selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Itu aja. Itu. Nggak barangkali ada Jadi doa-doa atau doanya ya amalan. kita apa? baca sholawat pakai sholawat siri gitu aja. Sholawat apa? Sholawat siri dari sholawat yang dibaca di Dalam hati. dalam hati. Sholawat siri ya. Iya, dari sholawat siri. Sholawat siri. Dibaca kapanpun, dimanapun, tanpa kurun dan waktu. Jadi dalam hati kita. Dalam Itu hati kita. kira-kira kalau dilafatkan itu seperti apa sholawatnya? Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Itu, Muhammad. berarti Ya, itu. seperti itu yang selalu saya pakai. Jadi itu setiap hari-hari sambil kita mau tidur, jalan itu kita selalu bersolawat. Sholawat itu kan gurunya kita, penyelamat kehidupan. Solawat itu Sholawat, Gus ini. iya. Barangkali sedikit Gurunya tahu kitab. kok bisa dikatakan solawat itu gurunya kitab itu Ya, bagaimana? Soalnya sholawat itu kan artinya selamat. Gitu. Nah, semua kitab itu kan menuju untuk keselamatan hidup, Loh, oh iya. kan gitu. Makanya sholawat itu bisa dikatakan gurunya semuanya kitab. Artinya semua ilmu ini tujuannya untuk keselamatan. Kan Ngoten, itu alasannya. Jadi kita selalu baca sholawat dimanapun, kapanpun. Jadi itu dibaca di hati untuk siri lah kapanpun, kemanapun, Nah, ini. dimanapun, tanpa kurun dan waktu. Ini pemirsa, jadi sholawat ini ternyata fadilahnya atau manfaatnya luar biasa. Nah, itu tidak hanya untuk keselamatan kita nanti di akhirat, tapi di dunia Di dunia pun kita kita diberi keselamatan. keselamatan. Termasuk salah satu selamat dari ancaman santet itu tadi. Iya, untuk keselamatan semuanya, apapun. Nggak ada bilangan dibaca berapa kali atau bagaimana, nggak ada Gus? Nggak ada. Jadi itu bacaannya secara ikhlas. Jadi nggak ada hitungan. Gitu. Terus nggak ada waktu, kapanpun, dimanapun. Gitu. Gitu Gus. Bacanya. Apa pesan-pesan yang sampean sampaikan kepada masyarakat saudara-saudara kita di luar sana supaya mereka itu tidak sampai terkena santet? Ya, saya berpesan kita hidup itu siang, malam, kapanpun, dimanapun kita selalu bersolawat. Bersolawat. Bersolawat gitu. Jadi intinya itu pesan saya, kita harus selalu bersolawat untuk menjaga diri dari bahaya apapun. Jadi di mana-mana kita solawat ya. Dimanapun kita bersolawat. Itu seperti itu. Ya cuma itu pesan saya. Nah itu pemirsa yang pesan yang disampaikan oleh beliaunya Gus Empu yang mengalami langsung terkena santet Berupa rambut yang keluar ketika buang air besar. Ini tidak itu fakta, artinya bahwa ini menunjukkan betul-betul santet itu ada
Ada. Saya yakin ada. Soalnya saya mengalami sendiri. Ya, ini. Kan gitu. Bahkan itu keluarnya itu bukan spontan, cuma saya tarik. Sampai tarik keluar. Gitu. Tadi mulai ulu hati itu bisa rasanya itu lega gitu. Jadi setelah keluar habis itu rasanya bakar. Apa ndak benda itu yang masuk itu ndak sampai bakar atau sampai buang? Enggak. Atau ndak sampai kembalikan enggak. santetnya? Apa Langsung ndak? Saya masukkan ke lubangnya jamban itu, lubangnya Apa WC barang? itu. Ndak apa sampean kan juga seorang paranormal, bahasanya orang yang punya pengetahuan di bidang spiritual, apa ndak ingin mengembalikan Enggak. ke pemiliknya? Soalnya orang itu kalau kena santet itu rasanya sakit. Masa rasa sakit itu dikembalikan orang yang mengirimkan, kan sama saja itu intinya. Wah, Kan gitu. luar biasa. Beliau sangat berjiwa pemaaf. Ini mungkin dari ajaran-ajaran ya. Ya, Mungkin dari ajaran pengalaman dari perjalanannya, dan mungkin ini ujian. Kalau di Jawa sendiri itu ajaran intinya seperti apa, Gus Empu? Maksudnya? Orang Jawa, intisari ajaran orang Kejawen atau orang Jawa itu seperti apa? Kok bisa sabar seperti itu? Artinya gini loh, orang terkena santet, disakiti orang, bahkan ini kalau ndak Allah menyelamatkan, mungkin nyawanya itu juga bisa hilang. Bisa hilang. Lah kok bisa sabar, ndak ingin mengembalikan ini di konsep orang Jawa, artinya ini ilmu kejawen, biasanya orangnya sangat sabar. Ini apa? Jadi ya intinya kan gini, contoh kita itu kalau dijiwit orang itu terasa sakit, janganlah kita menjiwit orang. Tapi mereka Kalau mendahului. kita itu kena duri di tengah jalan, janganlah duri itu dikembalikan di jalan supaya kena orang lain. Begitu Kan ya, luar biasa. Ini filosofi, pelajaran, kesabaran, keikhlasan dari ajaran-ajaran leluhur kita, termasuk ajaran Jawa yang sudah diterapkan langsung oleh beliaunya, yaitu Gus Empu ini. Ini beliau juga dulunya termasuk salah satu santri dari Pondok Pesantren Den Anyar. Di samping santri juga beliau tidak meninggalkan ajaran-ajaran leluhur, gitu ya. Nah, apa istimewanya ajaran-ajaran Jawa itu? Ya, kalau kita ngikuti ajaran Jawa, semua manusia itu sama. Sama. Semua manusia itu sama karena kita itu mempunyai hawa yang sama. Hawa kita itu keluar dari hidung, keluar dan masuk. Itu semua orang punya seperti itu. Sama. Sama. Semua Sekalipun itu orang apapun. Eropa, orang Amerika, sama. napasnya sama. Sama dari hidung keluar masuknya kan dari hidung. Oh, berarti ini sama dengan namanya salam satu nafas. Artinya kita semua adalah salam sama. satu napas kan gitu. Ini pemirsa, manusia itu sama semua. ini pemirsa wejangan-wejangan dari beliaunya Gus Empu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Gus Empu. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan satu pengalaman dan kita amalkan bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat. Amin. Baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.